Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan tanpa gelar, bagian yang keempat. Bahwa sepeninggal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kepemimpinan NU sepenuhnya berada di pundak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dalam menghadapi perjanjian dengan Belanda, baik perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, maupun perjanjian KMB, yang penuh ketidakadilan itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memimpin di depan melawan perjanjian itu. Dan akhirnya semua perjanjian yang tidak adil itu dibatalkan karena secara sepihak oleh Indonesia. Masa paling menentukan adalah ketika NU atau Nahdlatul Ulama mulai dicurangi oleh Masyumi dengan tidak diberi kewenangan apapun. Usaha perbaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak pernah digubris oleh Dewan Partai, padahal NU sebagai anggota istimewa. Dan selain itu, hanya diberi jatah Menteri Agama, itu pun kemudian dirampasnya juga. Apalagi Masyumi mulai melakukan tindakan subversif seperti memberi simpati pada Darul Islam atau DI, dan bahkan melakukan perjanjian gelap dengan Mutualisi Security atau MSA yang menyeret Indonesia, yakni ke blok barat Amerika. NU merasa semakin tidak kerasan di dalam Masyumi. Ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah hendak mendirikan partai sendiri, tidak semua kalangan NU menyetujuinya. Apalagi kalangan Masyumi menuduh NU berupaya memecah belah persatuan umat Islam. Dan NU juga diledek bahwa tidak memiliki banyak ahli politik, ekonomi, juga ahli hukum, dan sebagainya. Atas semua itu, dengan ringan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menjawab, "Kalau saya mau beli mobil, si penjual tidak akan bertanya apakah saudara bisa menyupir. Kalau dia bertanya juga, saya akan membuat pengumuman butuh seorang supir. Saat itu juga para calon supir akan segera mengantri di depan rumah saya." Ketika kalangan ulama NU yang lain masih ragu, dengan tegas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengatakan, "Silakan saudara tetap di Masyumi. Saya akan sendirian mendirikan partai NU dan hanya butuh seorang sekretaris. Insya Allah NU akan menjadi partai besar." Melihat kesungguhan itu, akhirnya semua kiai termasuk Kiai Abdul Wahid Hasyim sangat terharu sehingga diputuskan untuk menjadi partai sendiri. Dalam pemilu tahun 1955, perkiraan Kiai Haji Abdul Wahab terbukti, NU menjadi partai terbesar ketiga. Dari situ, NU mendapat 45 kursi yang berada di DPR dan 91 kursi di Konstituante
serta memperoleh 8 kementerian. Berkat kepemimpinannya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu, NU menjadi partai politik yang sangat berpengaruh. Dalam memimpin keseluruhan drama politik nasional, bagi NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah pengambil keputusan yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, perintahnya sangat dipatuhi sejak dari pengurus pusat hingga ke daerah. Bukan karena otoriter, akan tetapi karena memang sangat menguasai kewilayahan dan menguasai strategi gerakan. Karena itu pula, para kiai seringkali menyebut tokoh kita ini sebagai panglima yang tinggi. Bahwa tiap hari Kiai Haji Wahab Hasbullah keliling daerah, bermusyawarah, menyerap dan memberi informasi, dan juga mengarahkan hingga menyemangati para ulama dari Jawa hingga Sumatera, dan juga dari Madura hingga Kalimantan. Semuanya itu diongkosi dengan uang sendiri. Demikianlah kisah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan tanpa gelar, bagian yang keempat.